Mohon maaf kalau di rumah biasa banyak gangguan dari anak-anak yang tahu-tahu main masuklah padahal sudah diwanti-wanti. Saya mungkin sudah sering dilihat belakangan ini dalam berbagai kegiatan. Nah, jadi hari ini saya tidak terlalu banyak bercerita hal yang baru, tapi mungkin saya lebih ingin mengingatkan teman-teman mengenai apa yang masih perlu kita ingat dalam pembelajaran di era digital sekarang ini. Nah, saya coba share screen saya dulu. Oke. Nah, ini terlihat ya screen layar saya. Nah, saya siang hari ini ingin sharing sedikit mengenai pembelajaran 641 dengan teknologi digital, khususnya dari sisi perubahan apa yang harus kita sikapi. Kalau tadi Pak Indra sudah bercerita tentang STEAM, saya mungkin sedikit mundur dan mengingatkan kembali masalah yang lebih fundamental, yang sangat-sangat fondasional, yaitu mengingat anak-anak kita sekarang di era digital ini sangat berbeda dengan diri kita. Artinya apa? Saya tidak bisa berdalih kalau kita semua hidup di era yang berbeda dengan era di mana kita belajar. Saya masih ingat zaman saya sekolah dulu bahwa pelajaran hanya disampaikan oleh guru di depan kelas dan masih menggunakan papan tulis, merasakan dari zaman kapur sampai spidol itu lengkap semua saya rasakan. Ketika kuliah baru mulai pakai namanya OHP, dan ketika S2 itu baru ada yang namanya proyektor. Nah, anak-anak sekarang ini saya mengambil contoh sendiri, anak saya yang TK saja sekarang belajarnya secara daring, mau tidak mau, karena kondisi seperti ini. Nah, namun sebelum mereka mulai belajar dengan daring pun, anak-anak sekarang sudah pegang gadget dari kecil. Nah, ini mungkin di berbagai daerah berbeda, tapi kurang lebih sama. Pada prinsipnya, di negara manapun, dan seperti apapun, anak-anak yang belum biasa pakai gadget pun, dalam hitungan waktu mungkin sekian jam saja sudah akan lebih menguasai daripada kita yang perlu belajar beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, beberapa bulan supaya bisa pakai satu aplikasi itu. Sedangkan anak-anak ini hitungan menit, hitungan jam sudah bisa. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Kita hidup di era yang berbeda dengan mereka. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan gaya pembelajaran kita dengan dunianya mereka sekarang. Nah, ini yang menjadi tren belakangan ini, khususnya di era pandemik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Nah, saya melihatnya tantangan ini dari 3 sisi. Nah, yang tadi, pertanyaan abad 21 yang 4C, 5C itu sudah dibahas oleh Pak Indra, jadi saya tidak akan membahas terlalu jauh lagi, akan saya tinggalkan nanti. Nah, tapi saya mau diskusi sedikit dari sisi perkembangan teknologi dan dari sisi literasi digital yang menjadi sangat luar biasa pentingnya di zaman sekarang ini. Nah, kalau kita lihat sendiri perkembangan teknologi sekarang, dalam 3 bulan, 4 bulan terakhir ini, terutama di era pandemi ini, perkembangan teknologi itu menjadi super cepat sekali. Apapun yang Bapak Ibu lihat di Microsoft Teams sekarang atau di Office 365 sekarang, itu banyak yang sudah dipercepat, yang harusnya fitur itu mungkin baru akan muncul di akhir tahun
2020 atau bahkan di pertengahan 2021. Tapi karena pandemi, banyak yang dipercepat dan dikeluarkan sesegera mungkin. Nah, konsekuensinya adalah segala sesuatunya berputar jauh lebih cepat dan kita harus lebih siap lagi dan lebih sigap dalam menghadapi perubahan teknologi ini. Nah, tadi Pak Indra sempat bercerita juga mengenai cara pembelajaran, strategi pembelajaran yang 30% nilainya dari like atau komentar warganet, netizen. Nah, ini juga menjadi satu konsep yang menarik, bahwa kalau dulu saya belajar menggunakan internet 20 sekian tahun lalu, itu masih satu arah. Belum ada umpan balik instan. Belum ada yang namanya media sosial. Internet saja masih mahal, sampai telepon rumah membengkak, dan banyak kisah-kisah diomelin orang tua lah masalah tagihan telepon dan internet ini. Tapi sekarang kita bicara umpan balik instan, di mana anak-anak itu kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi YouTuber, mau jadi influencer, di mana mereka selalu menggunakan media sosial, mendapatkan umpan balik instan, dan itu membangun karakter mereka, mengubah perilaku mereka. Nah, ini yang harus diantisipasi juga. Bagaimana kita mendidik anak-anak, kita bisa memanfaatkan semua fitur-fitur ini, dan bisa tetap mendidik anak-anak sekarang tetap menjadi manusia. Ini yang penting, Bapak dan Ibu. Kalau esensinya mendidik manusia ini tidak menjadi manusia, segala teknologi yang dipakai, kecanggihan teknologi yang dipakai itu menjadi sia-sia. Ini yang perlu diingat. Hati-hati juga dengan penggunaan umpan balik instan. Terkadang kalau terlalu, mungkin kalau saya bilang terlalu brutal, kalau terlalu ekstrim, bisa jadi itu termasuk cyberbullying dan membuat anak-anak takut atau depresi. Jadi tolong berhati-hati dan tolong dijaga. Ini berkaitan dengan skills literasi digital yang harus dikuasai oleh kita semua sekarang. 15 tahun lalu, Bapak dan Ibu, namanya literasi digital itu masih berbeda sekali konsepnya. 15 tahun lalu, konsep literasi digital itu adalah bagaimana caranya seseorang mampu menggunakan komputer. Zaman dulu, 15 tahun lalu, laptop itu masih relatif mahal, masih relatif hanya untuk orang-orang bisnis saja, dan belum dibutuhkan oleh semua orang. Kita bekerja tanpa bantuan komputer setiap saat. Saya ingat 15 tahun lalu mulai melatih guru-guru, waktu itu di DKI, menggunakan komputer, itu banyak yang baru pertama kali pakai komputer saat itu. Mulai dari menyalakan komputer, mematikan dengan cara yang benar. Nah, itu 15 tahun lalu. Zaman sekarang, tahun 2020, literasi digital ini menjadi konsep tentang norma-norma yang biasanya kita diajarkan oleh orang tua, atau kita mengajarkan anak-anak kita, tapi ini tentang dunia digital yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah ada pelajarannya di sekolah manapun, di kuliah manapun, atau di kursus manapun. Kita bicara bagaimana caranya memproteksi diri sendiri, memproteksi sesama, dan memproteksi data. Kenapa begitu? Apa sih yang berproteksi dari diri sendiri di dunia nyata? Bapak dan Ibu mungkin sudah sering dengar beberapa kasus, entah itu selebriti atau pejabat, atau mungkin pernah juga mendengar bahwa di berbagai kegiatan ada yang berhasil meretas akun seseorang dan mengambil alih profilnya, atau meniru, atau meneror orang. Nah, itu gampang sekali dilakukan sekarang oleh siapapun, Bapak dan Ibu. Waktu zaman saya mengajar, ada beberapa
mahasiswa saya pada waktu itu bercerita kalau ada yang membuat duplikasi akun Facebooknya mereka dan berperilaku 180 derajat yang berbeda. Namun hal itu gampang sekali dilakukan sebab semua data-data itu dipublish, dipublikasikan secara sadar oleh masing-masing individu, masing-masing mahasiswa. Dari data-data misalkan tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, sekolah, foto-foto, dan itu dengan mudahnya diambil orang dan dibuat duplikasi. Akhirnya apa? Ada 2 profil yang sama dan orang bisa bilang yang kemarin itu di-hack account-nya, pakai yang ini saja, dan orang percaya. Akhirnya ada yang dimintai uang lah, ada yang dirusak profilnya dengan menggunakan kata-kata yang tidak layak ke teman-temannya. Jadi mereka menghubungkan diri ke teman-temannya dan itu udah banyak sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah dengar dan mungkin pernah ada temannya yang mengalami atau siapapun kenalannya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita sadari dan berjaga-jaga. Nah, selain itu, yang paling penting ketika kita sebagai guru adalah kita harus bisa memproteksi sesama, yaitu memproteksi anak-anak didik kita. Hati-hati sekali ketika posting di sosial media. Tolong pastikan Bapak Ibu punya konsen atau punya izin dari si anak tersebut atau orang tua tersebut. Kenapa? Untuk mengurangi resiko disalahkan ketika ada orang yang menggunakan data-data tersebut untuk hal-hal yang di luar yang semestinya. Karena kenapa? Ini banyak sekali pernah ada beberapa kejadian Bapak dan Ibu. Contohnya begini, sekolah posting karya wisata, anak-anaknya ke sekolah mana, dari sekolah ini ke daerah mana, ke objek wisata mana atau ke museum mana. Nah, sepanjang perjalanan diposting terus dan itu bisa menjadi inceran orang-orang yang tahu, oh anaknya si A sekolah di sini, mereka butuh mereka mau memanfaatkan kondisi anak ini untuk misalkan untuk penculikan atau pemerasan atau apapun, karena mereka bisa membutuhkan dan bisa memberi pressure ke orang tuanya. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang diniati oleh orang-orang. Namanya dunia digital, semuanya sangat terbuka, gampang di-expose, gampang diambil datanya, nah itu sangat berbahaya. Nah, ini juga menyambung ke poin yang ketiga, yaitu ketika bicara proteksi data. Data ini sekarang dibilang sebagai data is the new oil. Data ini adalah ladang minyak yang baru. Kalau dulu bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis oil and gas, pertambangan minyak. Nah, sekarang yang paling mahal itu adalah tentang data. Data yang bersih itu bisa diterjemahkan jadi banyak hal. Data yang kotor, yang buruk itu tidak akan menghasilkan apapun. Nah, seberapa mahal data? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah dengar berita, pernah baca berita beberapa waktu lalu, ada cukup banyak driver ojek online yang mendadak ditagih oleh pinjaman online. Padahal mereka merasa tidak pernah melakukan pinjaman online sama sekali, tidak pernah mengajukan kredit. Oh, tahu-tahu ditagih dan disuruh bayar. Ternyata yang terjadi adalah ada undangan untuk mereka atau untuk siapapun pada saat itu yang datang ke satu tempat dan mereka diminta berfoto diri dengan kartu identitas mereka dan dibayar 100.000. Hanya itu saja. Ya, siapa sih yang tidak tidak ingin dapat 100.000 hanya berfoto, tidak ada apa-apanya, tidak susah, tidak harus kerja. Kesannya itu sangat gampang, sangat mudah, hanya perlu berdiri 5 menit, sudah selesai.
yang tidak diketahui adalah prosedur untuk peminjaman online itu salah satunya butuh foto identitas, kartu identitas dengan foto orangnya yang memegang kartu identitas itu. Nah, ketika mereka punya foto-fotonya, mereka ajukan pinjaman, itu tidak perlu lagi ditandatangannya atau mereka harus tanda tangan dokumen, semuanya bisa dikonfirmasi secara virtual. Dan akhirnya orang lain yang menerima uangnya, para driver ojek online ini yang dikejar-kejar. Itu salah satu contoh paling nyata di sini seberapa mahalnya urusan data ini. Bahwa data itu bisa mengubah hidup kita kalau tidak diproteksi, kalau tidak kita hati-hati. Hal yang sama juga berlaku untuk anak-anak kita. Kalau sampai nilainya itu beredar di dunia maya secara mungkin kita tidak sengaja atau kita tidak sadari, konsekuensinya ini bisa jadi anak-anak itu satu dibully dari manapun, terutama kalau anak-anak ini nilainya kurang bagus atau mungkin terlalu bagus juga, kadang ada saja komentar-komentar yang sangat jahat. Kedua, ini bisa dimanfaatkan orang untuk manipulasi atau dibuat cerita narasi-narasi yang aneh. Nah, ini banyak sekali mungkin sudah masuk ke tahap digital crime atau kriminal secara digital, sama terkait data-data yang beredar dengan mudahnya. Jadi hati-hati ketika memperoleh data, divalidasi dulu apakah itu betul dan apakah data itu sebenarnya layak untuk disirkulasikan. Memang ada beberapa data-data publik yang diedarkan oleh pemerintah terkait informasi yang memang harus disebarkan. Tapi kalau kira-kira data itu bukan data umum, hati-hati Bapak dan Ibu dalam menyikapinya. Nah, saya masuk sedikit ini mengenai keterangan data satu, tapi tadi sudah dibahas. Nah, ini saya akan presentasikan dengan singkat saja. Ini kan biasanya terkait juga dengan apa yang harus dilakukan oleh guru. Permasalahan ini kan biasanya ketika kita mengajar tatap muka, ini tantangan-tantangannya. Bukan tugas. Sekarang mungkin berbeda, bukan ditumpuk, tapi email yang berturut-turut atau tugas juga yang banyak harus dikerjakan. Tapi biasanya yang jadi problem ini jadi di masa sekarang adalah yang nomor 4 ini, ruang penyimpanan hard disk komputer terbatas, atau siswa mencontek itu nyonteknya sekarang beda lagi caranya. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman guru. Nah, terutama tantangannya ketika kita bicara masalah personalisasi pembelajaran. Ini merupakan, kalau saya dulu belajar di kuliah, personalisasi pembelajaran ini satu teori, satu kondisi yang sangat ideal, kondisi yang sangat diharapkan bisa terjadi, dan itu yang paling sulit dilakukan. Saya pernah jadi guru, saya tahu guru-guru membuat personalisasi. Kejar tayang, kejar materi selesai saja sudah bagus kalau berhasil selesai tepat waktu dan tidak ada siswa yang tertinggal. Nah, ini jadi tantangan yang terberat. Dan zaman sekarang juga kita bicara mengenai pembelajaran berbasis permainan, gamifikasi. Anak-anak hobi main game, bukan anak-anak saja, banyak juga orang dewasa sekarang lebih suka main game di smartphone mereka. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan permainan ini supaya menjadi sumber pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, karena itu dunianya mereka sekarang. Dan ini juga terkait dengan strategi pembelajaran STEAM yang tadi dibahas oleh Pak Indra. Nah, kalau kita identifikasi permasalahan-permasalahan itu terbagi dalam 4 kategori, dan semuanya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan Office 365. Nah, ini yang akan dilakukan selama beberapa hari ke depan oleh teman-teman
trainer di Rembang. Nah, harapannya semua teman-teman yang hadir di sini bisa mempelajari dan bisa berbagi lagi dengan komunitas di Rembang dan sekitarnya. Ini yang Bapak Ibu lihat, Office 365 ada sekian banyak aplikasi, mungkin tidak dipelajari semuanya saat ini, bertahap saja. Namun apa yang dilihat sekarang itu masih sebagian saja. Banyak lagi tambahan-tambahan yang muncul berkala dan bahkan kami sekarang di Microsoft belum tahu ada hal yang baru. Kami pernah dikasih tahu oleh komunitas kami, ini sudah ada loh, ini sudah ada, ini apa? Jadi banyak hal-hal baru. Nah, ini masuk era digital yang tidak bisa kita hindari. Teknologi menjadi bagian hidup kita dalam kegiatan pembelajaran kita dan keseharian kita. Dan ini aplikasi yang sama, Bapak Ibu, yang dipakai oleh dunia korporasi juga. Perbankan, pertambangan, pemerintahan, semuanya pakai yang sama. Jadi ini bukan sesuatu yang berbeda dan hanya ada di dunia pendidikan. Mungkin yang berbedanya adalah ada beberapa fitur-fitur khusus yang hanya ada untuk versi education. Jadi tidak ada lagi di versi corporate, tidak ada di versi enterprise. Contohnya fitur assignment itu hanya ada di Teams Education. Saya pernah dikontak oleh teman yang bekerja di perbankan, dia tahu ada fitur assignment di Teams Education, ditanya ini bisa tidak untuk perbankan, karena mau dipakai untuk divisi training mereka. Nah, jadi apa yang kami berikan untuk dunia pendidikan dengan harga Rp0 ini, Bapak dan Ibu, ini yang sama persis dipakai di perbankan dengan harganya harus membayar per user per bulan. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan, dimaksimalkan, karena yang diberikan ini bukan barang asal-asal, bukan barang murahan, dan ini selalu diupdate dengan cepat sekali. Dunia pendidikan ini menjadi salah satu fokus utamanya Microsoft, dan investasi pendidikan ini sangat-sangat besar sekali, termasuk sesi pelatihan-pelatihannya juga. Nah, ini yang kami harapkan bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kurang lebih dari saya itu. Nah, ini ada beberapa gambaran sedikit dari kegiatan-kegiatan lainnya. Saya ingin berbagi sedikit apa yang sudah terjadi di seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu. Ini kalau tidak salah kemarin ketika acara dengan Wonosobo. Wonosobo juga sudah mulai kemarin ini dengan sekolah Indonesia luar negeri. Jadi pelatihan ini juga dijalankan oleh teman-teman guru Indonesia yang ada di sekolah Indonesia luar negeri. Motornya dari SILN Jepang di Tokyo, tapi pesertanya diikuti dari 13 negara. Sudah ada 175 orang dan mereka sedang mempersiapkan batch kedua untuk pelatihannya. Nah, kalau ditanya kegiatan ini apakah hanya bisa dipakai oleh daerah-daerah yang teknologinya maju? Tadi saya dengar beberapa pertanyaan masalah akses ke perangkat dan akses ke kuota dan segala macam. Nah, ini ada satu kolase foto kegiatan yang kami lakukan November 2019. Menghubungkan kelas ini di Kalimantan Selatan, di salah satu desa yang sangat-sangat dalam, dekat calon ibu kota baru Indonesia, menghubungkan kelasnya dengan Microsoft Worldwide Education di Amerika. Ini bisa terjadi. Meskipun banyak tantangannya, tapi bisa kok. Pertanyaannya mau atau tidak. Itu saja bagi kita semua. Dan yang terakhir, ini satu cerita yang menarik, cerita singkat dari salah satu peserta training yang di daerah Bone,
Sulawesi Selatan. Tantangannya memang di daerahnya yang sangat terpencil, sangat sulit koneksi, sangat terbatas, hanya bisa itu dari tengah sawah di posisinya baru dapat sinyal. Makanya ketika pelatihan dia sampai bawa 2-3 laptop supaya kalau baterainya habis bisa ganti ke yang lain. Dari sini saya belajar bahwa kuncinya itu dari kemauan kita, mau berubah atau tidak, mau mempersiapkan diri atau tidak. Bukan masalah teknologinya lagi, bukan masalah infrastruktur, konektivitas, dan yang lain-lain. Tapi bagaimana mindset kita berpikir untuk maju dan untuk sukses. Kalau itu sudah di tahap yang benar, maka apapun pasti bisa kita lakukan. Pasti bisa teman-teman di sini sukses semua dan mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan masing-masing. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Pak Obed, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada yang resen Pak Obed ini dari Ibu Wijayanti. Ini yang resen Bu Dwi Wijayanti. Bu Dwi, halo, Assalamualaikum, Bu Dwi. Oh, tampaknya enggak ada. Monggo yang mungkin Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Oke, Pak Obed ini tampaknya yang di resen juga ada satu tamu, namun sapa kok tidak juga bergeming. Kemudian ke chat ya, ke chat di sini tampaknya juga. Oh, ini ada. Oke, ada ini dari Pak Baut Widodo. Monggo silakan Pak Baut Widodo. Silakan dikenalkan dari mana? Monggo Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari SMK Tenas Harapan Pati, Pak. Oh ya. Mau ya menanggapi yang tadi kaitannya dengan mengingatkan kejahatan internet ya. Nah, itu mungkin solusinya apa Pak di dalam sebuah lembaga di mana setiap personal itu akan memanfaatkan media sosial tersebut dan mungkin atau dibuatkan sebuah prosedur operasional standar itu dalam penggunaan aplikasi internet. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya itu. Kalau bicara mengoperasikan Pak, jadi gini, yang mungkin saya ingatkan saja, Indonesia kan memang undang ITE sejak kurang lebih kalau tidak salah ingat itu sudah sejak tahun 2009 atau 2010. Nah, dari itu sebenarnya sudah ada panduannya, aturannya apa yang saya bilang dilarang lah, bukan yang diperbolehkan lagi, yang dibatasi. Nah, kembali ke masing-masing individu. Makanya tadi saya titik beratkan ke fokus literasi digital kita agar siap hadapi dunia digital ini. Artinya apa? Nah, kita mesti mengedukasi diri dulu. Microsoft punya materinya, nanti bisa tanya juga ke Mas Yuce. Kami punya panduan bagaimana konsep digital citizenship. Jadi bagaimana menjadi warga digital dan bagaimana cara kita mengedukasi anak-anak untuk lebih mawas diri di dunia maya. Nah, jenjang materinya ada untuk SD, SMP, SMA, ada masing-masing. Nah, itu bisa dipelajari. Tapi yang sulit, saya bilang ini sulit, kenapa? Apa yang dipelajari, dibaca, itu satu hal. Tapi mempraktekannya itu jauh lebih sulit lagi. Contoh yang paling sering dilakukan kita semua. Ini banyak yang sampai sekarang saya masih lihat lakukan adalah ketika misalkan ikut acara ini mungkin acara digital beda. Tapi ketika misalkan kita sedang traveling kemana, liburan atau main-main, posting di Facebook.
lagi acara ini di mana, sehingga bisa ketahuan posisi kita itu sedang ada di misalkan di luar rumah atau tidak di dalam sekolah atau di apapun, sehingga banyak yang bisa memanfaatkan situasi itu untuk melakukan entah itu penipuan lah atau pemerasan atau apapun. Kejahatan digital itu gampang sekali dilakukan. Itu contoh yang paling besar terhadap diri kita sendiri. Satu. Dan yang kedua, hati-hati ketika posting foto orang lain yang bukan bagian dari keluarga kita. Artinya kita harus respect privasi mereka. Apakah mereka mau ada di dalam foto, apakah mereka mau dalam foto bersama diri kita sendiri. Itu asumsi kita kalau dia memberi izin agar boleh posting foto yang ada di mereka. Belum tentu semua orang itu mau. Jadi hati-hati ketika sekarang dunia digital ini sangat terbuka, artinya kita akan terhubung dengan jejaring dari berbagai negara. Hati-hati, belum tentu mereka dari negara-negara maju punya view tentang privasi itu jauh lebih lebih tinggi. Mereka punya kesadaran privasi lebih tinggi dan mereka inginnya kalau privasi mereka dihargai. Jadi tidak boleh sembarangan posting tanpa minta izin mereka kalau ada foto mereka. Contoh seperti itu. Nah, jadi ini bukan masalah SOP lagi, tapi masalah membiasakan diri saja. Ini paling sulit, karena mengubah kebiasaan yang sudah mungkin belasan tahun, puluhan tahun kita lakukan, dan kita menganggap itu normal. Mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya kita perlu perbaiki. Itu sih Pak. Jadi tidak bisa dijawab dengan gamblang cara-cara, tapi memang harus mengubah perilaku kita semua. Gitu, Pak. Begitu Pak Baut. Sudah Pak Baut? Ya, ini ada yang izin menanggapi Pak. Oke, Pak Baut ya. Ini ada yang izin menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Pak Baut ini. Ibu Indirawati, monggo. Silakan Bu Indira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Oka dari SMA Negeri 1 Batangan. Batangan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Indra dengan Pak Obe tadi adalah dua hal yang saya kira sangat penting sekali. Untuk Pak Indra tadi menyampaikan salah satu bentuk evaluasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh ya, salah satunya dengan manfaatkan media sosial. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Pak Obed bahwa ini yang menjadi penekanan kita adalah bagaimana kita harus sangat berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial karena terkait dengan kejahatan-kejahatan yang kita tidak pernah bisa menduga ketika siswa-siswa kita mengupload hasil proses pembelajaran di media sosial. Kita tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudiannya setelah hasil itu diposting. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kebetulan SMA Negeri 1 Batangan selama pandemi ini dari mulai bulan Maret kemarin sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, memanfaatkan apa yang ada di Google dengan memanfaatkan internet. Jadi kita sudah dengan siswa melakukan ada yang namanya kelas online, memanfaatkan kelas online, ada Google Classroom, juga Bapak Ibu guru juga selalu harus update kemampuan melalui Google Form dan lain sebagainya. Jadi untuk menggunakan media sosial seperti kalau saya kan mapel seni budaya, ketika ada pembuatan iklan, katakan iklan layanan masyarakat terkait pandemi, aplikasi hasil pembelajaran, kita hanya sebatas kalau kita belum kalau tadi Pak Indra menyampaikan sejauh mana atau sebanyak berapakah like atau unlike-nya dari postingan tersebut, tapi kita sebatas di sini bagaimana anak, kalau kita tesnya, kalau saya untuk kemampuannya adalah bagaimana anak itu mau untuk menunjukkan kemampuannya.
di sini untuk life skill-nya. Terlepas dari banyaknya suka atau tidak suka, tapi kita kalau saya pribadi sebagai guru novel ingin mendorong siswa saya bagaimana mereka mau untuk menunjukkan kemampuannya di bidang kata-kata berupa tari dan lain sebagainya. Untuk diperingkas, monggo dipertajam apa yang ditanyakan, monggo. Untuk kalau yang saya tanyakan, yang saya tanggapi, saya berharap untuk pembelajaran jarak jauh ini lebih memang harus Bapak Ibu guru saya bisa untuk lebih kita tantang kembali diri kita masing-masing untuk terkait dengan pemberian tugas kepada anak itu tadi, agar tidak terjadi nanti efeknya kejahatan-kejahatan yang tidak terduga. Saya kira itu yang seperti yang disampaikan oleh Pak Obert tadi. Saya kira itu, terima kasih. Itu Pak. Jadi ternyata yang disampaikan oleh Bu Indrawati ini hanya menajamkan, termasuk akibat dari adanya pandemi ini kan guru memang dipaksa untuk mengasah kemampuan dalam segala hal. Jadi monggo mengenai Pak Om mau ditanggapi, monggo Pak Obed. Ya, ini ya saya bersyukur kalau teman-teman sudah pernah mencoba berbagai teknologi juga. Apapun itu pilihan masing-masing. Yang penting perilakunya dulu yang diubah. Opsi teknologi itu banyak sekali, tapi kembali lagi ya teknologi itu hanya sebatas perangkat. Tidak bisa menjadi solusi semuanya. Kalaupun kita bicara sekarang eranya artificial intelligence, mungkin bisa ada yang membantu mengingatkan. Tapi kalau perilaku kita tidak berubah dan tidak beradaptasi, ya semuanya tidak akan menjadi berguna. Gitu. Jadi ini memang kenapa saya mendukung teman-teman MIE Fellow ini melakukan kegiatan ini. Pada intinya untuk merubah pola pikir, bukan masalah pakai teknologi saja. Teknologi itu sebagai alat bantunya, tapi mengubah perilaku itu yang paling sulit. Saya sudah mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang pernah ikut pelatihan beberapa kali, tapi ada juga yang beberapa kali ikut pun tidak berubah sama sekali perilakunya. Nah ini ya akhirnya menjadi satu tantangan tersendiri lagi yang sebenarnya bukan masalah dengan teknologinya, tapi mau atau tidak berubah. Terkadang memang ada yang butuh beberapa kali diulang, diingatkan baru bisa. Nah ya makanya saya mungkin sedang lebih bersabar mengubah kebiasaan yang sudah sekian puluh tahun kita pegang ini memang tidak mudah. Tapi saya cukup optimis melihat animo masyarakat sekarang, khususnya di dunia pendidikan, bahwa teknologi ini menjadi elemen yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari dan sudah sadar ini sebagai alat bantunya, bukan pengganti mereka. Nah ini pelan-pelan saya lihat akan mengarah ke jalan yang semestinya. Itu. Ya, kita harus bersabar, tapi sepertinya kesabaran yang saya sudah tunggu berapa belas tahun ini akan jadi kenyataan dan cepat sekali orang-orang akan berubah dan mau pakai dan berubah mindsetnya. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih sekali untuk memang teknologi dan sebagai alat ya, jadi alat. Kembali lagi ke kita sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk siapa yang mau menggunakan kalau tidak kita sendiri Bapak Ibu. Jadi teknologi yang ada mari kita gunakan sebagai alat atau media untuk belajar jarak jauh gitu. Oke, itu halo gimana halo. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ini kan belum. Oke, silakan nanti Bapak langsung aja Ya. Saya Soeharto dari SMA PGRI 1 Pati. Oke Pak Harto, silakan. Ya. Terima kasih atas apa yang telah dipaparkan tadi. Hanya saja yang perlu saya tanyakan, kalau tentang pendidikan kognitif psikomotor
itu bisa dilakukan dengan efektif melalui pembelajaran jarak jauh. Namun, untuk pendidikan afektif atau perilaku atau karakter, ini nampaknya sulit untuk dilaksanakan dengan sistem online atau jarak jauh. Sehingga para pendidik atau orang-orang yang terjun di dunia pendidikan tentu bagaimana supaya karakter anak itu lebih bagus daripada sebelumnya. Karena setelah adanya digitalisasi ini muncul perilaku-perilaku negatif yang tentunya kita semua tidak mengharapkan. Oleh sebab itu, bagaimana cara mendidik melalui daring terhadap perilaku atau karakter peserta didik. Yang ini sebenarnya merupakan fundamental utama bagi generasi atau bangsa kita. Terima kasih, Tuan. Ya, terima kasih Pak Harto dari SMA PGRI Pati. Yang intinya mungkinkah ini karakter itu dibentuk melalui daring, Bapak? Itu, oke, monggo. Ini pertanyaan yang Susah juga. Jadi ini pertanyaan $1 juta ini. Karena ini Pak, saya mulai karir 20 tahun lalu juga sebagai guru. Jadi saya tahu tantangan guru itu seperti apa dalam mendidik karakter anak-anaknya. Kita diharapkan selain saya dulu guru matematika, selain mengajar matematika diharapkan juga bisa berkontribusi dalam pembentukan karakter anak-anak. Dan itu lebih sulit dibanding mengajarkan matematikanya. Mengajarkan matematika itu sudah mati-matian. Anak-anak saya semua mati-matian, tapi mengajarkan karakter mereka itu jauh lebih mati-matian dari sisi sayanya. Nah, saya rasa hal yang sama juga berlaku ketika kita bicara pembelajaran karakter di dunia digital ini. Nah, ini mungkin sedikit berbeda konsepnya dengan apa yang biasa kita hadapi. Nah, mungkin malah kalau saya bilang berevolusi jadi mungkin jadi dua dunia. Satu di dunia nyata dan satu di dunia digital. Ini seringkali anak-anak sekarang Pak mungkin tidak bisa membedakan. Atau malah mereka menganggapnya dunia maya itu sama dengan dunia digital. Gitu. Nah, kadang kalau di dunia digital kita tidak tahu siapa yang di sisi sana, sisi satunya lagi. Kalau sekarang kita dengan video conference kita tahu, tapi kalau misalkan hanya chat saja, kadang kita tidak tahu sisanya itu siapa, apakah orang tua, apakah lebih muda atau sepantaran atau siapa, gitu. Jadi biasanya kita bisa mulai berperilaku digital itu mulai dari misalkan dari cara berkomunikasi. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu ketika berkomunikasi dengan kita dengan cara yang sopan. Ini saya cerita singkat Bapak dan Ibu. Saya waktu mulai jadi dosen menghadapi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dan ketika mereka ada pertanyaan ke saya via email, cara mereka bertanya di email itu seperti mereka ngobrol dengan temannya. Sempat sakit kepala juga saya. Dan itu jadi satu input bagi kami untuk memberi materi literasi digital pada saat orientasi. Literasi digitalnya itu bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengidentifikasi diri dengan proper, dengan sopan, tapi tidak terlalu membuka banyak data pribadi keluar. Jadi ketika kita memperkenalkan diri ke orang yang di internal komunitas kita, misalkan siswa dengan guru, hendaknya mereka mengenalkan diri, nama saya ini dari kelas ini, ingin bertanya tentang ini. Gitu. Hati-hati ketika mereka bertanya di luar, di forum umum, mungkin tidak harus sampai sedetail itu. Sebutkan saja mungkin nama depannya, tidak harus sampai nama lengkap dari mana asalnya, agar tidak bisa disalahgunakan nanti informasinya.
Jadi itu beberapa contoh dari komunikasi via misalkan via email atau via chat. Ada jam-jam tertentu yang kalau komunikasi akan direspon, kalau tidak direspons. Itu mulai dari hal-hal yang sepele secara digital. Nah, kalau yang tatap mukanya ini terkait ketika kita video konferensi ini sih Pak. Jadi mungkin satu media yang sekarang sudah jauh lebih mudah. Kalau dulu video konferensi itu masih sesuatu yang mahal dan hanya untuk orang tertentu saja. Sekarang kan hampir bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ini yang berkala perlu dilakukan. Nah, ini saya tidak menjadikan apapun atau siapapun. Nah, contohnya dalam berbagai kegiatan video conference yang sudah saya ikuti, banyak juga yang kadang menyalakan video, tapi sebatas menyalakan video ditinggal. Lupa kalau orang sisi sana dan saya bisa melihat apa yang mereka lakukan, dan terkadang saya tidak mengkritik tempat mereka melakukan itu, tapi terkadang apa yang mereka lakukan pada saat video conference itu mereka tidak sadar kalau itu dilihat. Padahal kalau kita dalam sesi pertemuan tatap muka, mungkin kita akan menjaga perilaku kita agar tidak seperti itu. Contohnya ada yang sambil mengerjakan hal yang lain, atau sambil tiduran atau posisi bagaimana. Nah, itu kalau kita di acara training biasa kan pasti tidak mungkin seperti itu. Jadi ini banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita sadari lagi. Kita harus refleksi. Saya bilang saat ini tidak ada panduan formal atau panduan baku cara video konferensi yang baik dan benar. Seperti ini, tidak ada. Nah, ini harus kita sama-sama merefleksikan dan saling mengingatkan. Oh, hati-hati loh kalau misalkan video konferensi itu dengan pakaian rumah itu kan kesannya tidak sopan. Padahal mungkin karena kita di rumah tidak merasa butuh rapi-rapi, tapi tetap harus pakai baju yang lengkap. Mungkin kalau yang ibu-ibu sedikit berdandan agar terlihat seperti sedang di luar. Nah, itu banyak kebiasaan-kebiasaan baru Pak yang kita juga harus sama-sama belajar sih. Ini proses yang lebih panjang lagi, tidak bisa diajarkan dan dinilai dalam waktu singkat, tapi ya ini menurut saya proses yang berlangsung panjang waktu juga sih. Sama dengan kita bicara penilaian efektif kan, itu berlaku sepanjang tahun ajaran, bahkan kadang sulitnya kita sebagai guru, ketika di luar sekolah pun dianggapnya sebagai guru, seperti di sekolah. Ekspektasinya perilaku kita harus yang terbaik. Nah, mungkin padahal kita kalau sedang kumpul dengan teman-teman kita, kadang ngobrol santai, suka enaknya, tapi kalau ada orang tua yang dengar, langsung komplain. Gurunya dibilang tidak beretika. Padahal itu kan waktu pribadi kita. Nah, ini batasan-batasannya agak sulit sih. Khususnya di Indonesia ini masih kalau udah jadi guru tuh hidupnya 24 jam, sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun itu selalu guru. Gurunya tidak ada cutinya. Nah, ini batasan-batasan yang harus pelan-pelan kita mulai saya tidak mau bilang membatasi diri, tapi ya kita juga sebagai manusia harus punya itu pribadi kita. Jangan sampai terus-terusan dianggap bertanggung jawab penuh untuk segala hal. Gitu. Nah, ya kembali lagi ya diri kita masing-masing lah. Bagaimana merefleksikan perilaku apa sih yang harus kita ajarkan dan perilaku apa yang anak-anak ini harus kuasai dan terus diingatkan. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Obed. Ini tampaknya semakin menarik, semakin menarik. Namun apa jua Pak Obed ini? Jadi untuk ini banyak beberapa teman yang juga bertanya. Namun untuk kita kan masih ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Yuda. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang resen, monggo silakan pertanyaannya bisa silakan ditulis di kolom chat untuk kita sampaikan kepada beliau Pak Obed. Itu Pak Obed ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Obed. Ilmu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Obed. Terima kasih sekali. Ya, untuk yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini jam 1
pukul 13:10 kan. Maka kalau misalkan Istad jelas nggak mungkin, maka langsung aja untuk pemateri yang berikutnya Pak Yuce. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, siang ini saya melanjutkan paparan dari Pak Obed Rusianto dari Microsoft Indonesia tentang tadi Pak Obed bicara tentang bagaimana kita berlaku, bagaimana kita ada dalam dunia digital. Nah, yang di saya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memfokuskan diri untuk menyampaikan tentang ada satu aplikasi Microsoft yang sangat aman Bapak Ibu gunakan. Karena tadi kita sudah bicara tentang literasi digital, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri, bagaimana kita melindungi juga siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira aplikasi apa yang kita perlukan sehingga pembelajaran di kelas kita berlangsung secara aman. Aman dalam artian privasi kita sebagai guru pun aman, dan di lain pihak di siswa kita pun aman ya. Saya rasa tidak elok ya Bapak Ibu jika misal kita memberi penugasan kepada siswa, terus kemudian siswa harus mengupload itu secara publik di YouTube misal, atau di Facebook atau apa. Nah makanya Bapak Ibu ada satu environment sendiri ya, terutama untuk siswa SMA. Itu kan di siswa saya umurnya sekitar 15-17. Kalau kita perlu satu wadah yang sangat aman sehingga hasil karya mereka bisa kita akses dengan mudah, tapi privasinya siswa-siswa kita juga sangat aman. Baik, saya akan sharing screen Bapak Ibu. Saya tidak lama Bapak Ibu, 5-10 menit, 15 menit. Nah, kita lihat nanti. Monggo silakan. 10 menit ya Bapak ya. Nah, Bapak Ibu, yang tadi saya sebutkan adalah namanya Microsoft Teams ya, yang Bapak Ibu akan pelajari bersama dari teman-teman trainer di Rembang dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu salam kenal, nama saya Yuce Sukaca, saya guru SMA Negeri 1 Pati, dan saya juga salah satu Microsoft Global Training Partner melalui PT Cipta Gading Harta. Saya akan dengan cepat Bapak Ibu. Ini yang saya tampilkan di layarnya Bapak Ibu adalah bagaimana pembelajaran kita bisa berlangsung menggunakan satu aplikasi yang sangat aman ya Bapak Ibu. Aman kenapa? Karena ini adalah menggunakan akun dan siswanya Ibu Han ini juga menggunakan akun sekolah dia. Jadi privasi, security, dan keamanan siswa kami berdua pun dijamin sangat aman sekali. Nah, Bapak Ibu, saya guru bahasa Inggris, jadi saya harus mengenalkan siswa saya bagaimana bisa menggunakan bahasa yang mereka pelajari sehari-hari dalam konteks nyata. Ya, tidak akan mungkin terjadi Bapak Ibu kalau saya harus mengajak siswa saya jalan-jalan ke luar negeri semuanya begitu. Ya mungkin saja setahun 1 kali begitu. Bisa bagian mau, tapi tidak akan bisa secara klasikal semuanya. Tapi dengan melalui satu teknologi seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung berhubung dengan banyak guru di seluruh dunia melalui jaringan Microsoft di Microsoft Educator Community ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengenalkan dunia yang luas ini dengan berbagai macam budaya kepada kelasnya Bapak Ibu. Saya merasa bahwa akan sangat kasihan ya siswanya saya kalau setiap hari ketemunya hanya saya. Setiap masuk di kelas yang saya bahas ya itu saja begitu Bapak Ibu ya. Tapi dengan bantuan teknologi seperti ini, Bapak Ibu punya satu alat sehingga siswanya Bapak Ibu lebih terbuka cakrawala pemahaman tentang satu dan lain hal. Ini siswanya Ibu Han ini kita bicara tentang bagaimana COVID di 2 negara Bapak Ibu. Mereka pertanyaannya masih ini umurnya masih saya rasa 13-14 ya. Ini pertanyaannya sudah sangat detail sekali. Misal apakah kalau belanja
masih bisa keluar rumah atau belajarnya di rumah atau belajarnya di sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang gambar berikutnya. Bapak Ibu, ketika ini saya ambil ketika belum ada COVID-19 menyerang Indonesia ya. Ini saya menyatukan dua kelas. Kalau tadi kan saya ada sebagai guru tamu ya. Kalau yang ini saya menyatukan dua kelas di SMA Negeri 1 Pati dengan kelas di SMA ini di Vietnam. Bapak Ibu, saya lupa nama sekolahnya karena susah sekali diucapkan. Ini kita bicara tentang agriculture. Jadi bagaimana pertanian di dua negara ini bisa berlangsung, bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan sehari-hari. Nah, ketika siswanya Bapak guru di sini presentasi, siswa saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik atau apapun dan sebaliknya. Jadi pembelajaran seperti ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mulai memasukkan teknologi ke dalam kelasnya. Nah, ini gurunya, ini juga guru sama guru ketemu mata dengan mata ya Bapak Ibu ya. Kita jauh tapi terasa dekat karena hanya pemandangan layar ya. Tampilannya jadi dua kelas terhubung menjadi satu, kita bisa berkolaborasi bersama. Nah, hal seperti ini yang Bapak Ibu akan kita dorong ya di era pembelajaran jarak jauh. Karena ketika waktu ini sedang berlangsung pembelajaran, banyak teman-teman dari sekolah lain berkata bahwa ini hanya guru yang muda-muda saja lah ya, guru-guru yang sudah mau purna ya nggak usah lah, cukup yang muda saja. Tapi itu semua akhirnya berubah Bapak Ibu ya, ketika COVID-19 menyerang Indonesia dan mau tidak mau kita harus belajar menggunakan teknologi di dalam kelasnya kita. Nah, apakah Bapak Ibu muda, apakah Bapak Ibu senior, apakah Bapak Ibu guru yang baru belajar mengajar, atau Bapak Ibu sudah sangat terampil sekali mengajar, semua sekarang harus memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajarannya. Di sesi kali ini dengan cepat, mungkin saya tidak akan bahas secara detail ya, karena nanti akan dilatih secara oleh trainer yang di tempatnya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tempatnya saya agak berisik karena saya saat ini juga sedang mendatangi di satu tempat. Jadi mohon maaf, ini saya sambil mengerjakan berbagai macam hal. Nah, Bapak Ibu, saya akan kenalkan apa itu Microsoft Teams. Yang kedua, bagaimana rapat online-nya Bapak Ibu bisa. Wih, ini salah ya, ini saya salah ambil. Bukan dalam perjalanan kredit Bapak Ibu, tapi untuk dalam pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, Microsoft Teams ya Bapak Ibu, itu fiturnya seperti ini ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan meetings, rapat online dengan teman-teman guru, dengan siswa, tanpa batasan waktu ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir masalah waktu. Apakah harus berapa menit, lalu stop dulu berapa menit, lalu nyambung lagi. Bisa tanpa batasan waktu dan jumlah peserta yang bisa diajak ke dalam Bapak Ibu adalah 250 peserta dalam satu kali rapat dengan model meeting bisa seperti ini atau sampai 40 peserta ya. Nah, dengan lisensi tertentu Bapak Ibu bahkan bisa menambah jumlah kapasitas peserta menjadi lebih dari 20.000 peserta. Kemarin kita waktu pembukaan Bapak Ibu sudah terkumpul lebih dari 25.000 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi aplikasi Microsoft Teams ini sudah teruji bisa menghandle banyak partisipannya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan pembelajaran dan di sekolahnya Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, Microsoft Teams juga support atau bisa digunakan untuk chatting sama seperti ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi WhatsApp ya untuk pembelajaran. Nah, sekarang waktunya mungkin Bapak Ibu mulai mempersiapkan hal-hal yang lebih baik untuk persiapan pembelajarannya Bapak Ibu. Masa kita akan terus masuk ke dalam situasi dalam pembelajaran di mana Bapak Ibu menggunakan aplikasi seadanya yang Bapak Ibu punya. Okay? Nah, yang berikutnya Microsoft Teams juga bisa digunakan untuk calls Bapak Ibu, termasuk juga untuk penyimpanan file. Jadi ini kalau boleh saya sebut Microsoft Teams ini adalah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk semua keperluan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak memerlukan aplikasi tambahan lain ya.
semua Bapak Ibu sudah ada bisa diakses menggunakan aplikasi di dalam Microsoft Teams ini. Bahkan penyimpanan filenya dalam satu peranti sangat besar sekali ya. Saya belum pernah mengukur sampai berapa habisnya begitu. Yang saya tahu Bapak Ibu setiap akun yang Bapak Ibu terima ini Bapak Ibu sudah menerima penyimpanan sebesar 5.000 GB. Microsoft Teams ini bisa ditambahkan berbagai macam aplikasi tambahan ya. Seperti yang tadi saya bilang, aplikasi ini Bapak hanya perlu satu aplikasi yang bisa digunakan untuk semua keperluan. Misal Bapak Ibu menggunakan Moodle, Bapak Ibu tinggal tarik saja Moodle-nya ke dalam Microsoft Teams. Seperti yang SMA 1 Pati kerjakan, itu kami ada elemen Moodle juga. Nah, Moodle-nya ini kami tarik ke dalam Microsoft Teams. Jadi ketika course yang kami create di dalam Moodle itu, maka otomatis bisa diakses langsung melalui kelas-kelas yang ada di Microsoft Teams. Atau Bapak Ibu ingin menggunakan Paper, bisa saja ditarik langsung ke dalam Microsoft Teams-nya. Atau mungkin Bapak Ibu juga yang tadi sudah disebutkan ada Google Classroom ya, masukkan aja ke dalam Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams-nya Bapak Ibu ini akan bisa masuk semua aplikasi ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang Bapak Ibu boleh lupakan aplikasi-aplikasi yang lain di luar sana ya. Bapak Ibu hanya perlu satu aplikasi yang namanya Microsoft Teams itu. Nah, saya perlu jelaskan ini Bapak Ibu tentang lisensinya Microsoft ya. Lisensi Microsoft itu ada yang saya tampilkan ada 3 macam ya. A1, A3, dan A5, nomor-nomor ganjil. Nah, kenapa nomornya nomor ganjil saya juga kurang paham ya. Kenapa nggak ada A2, kenapa nggak ada A4, kenapa nggak ada A6 gitu. 1, 3, 5. Nah, kalau lisensi Office 365 A1, Bapak Ibu bisa peroleh ini secara gratis. Semua sekolah Bapak Ibu tinggal pakai, akan dipakai. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Jateng Pintar yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang diberikan gratis untuk semua guru dan siswa se-Jawa Tengah ya. Bapak Ibu tinggal pakai. Atau jika Bapak Ibu ingin menggunakan ini dan menggunakan domain sekolah sendiri, silahkan. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman training Lembang supaya Bapak Ibu bisa mempunyai akun Office 365 sendiri untuk sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan hal-hal tertentu ya, misal Bapak Ibu ingin menyelenggarakan jumlah rapat dengan peserta yang sangat banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft 365 A3. 365 A3 Bapak Ibu ini terdiri dari Office 365, Office yang diinstal di laptop ya, Windows 10-nya yang Bapak Ibu menggunakan di sana, PNS, Entry, dan Minecraft Education itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, pada siang hari ini Bapak Ibu, Microsoft 365 A3 itu Bapak Ibu bisa belajar ya. Kan beli satu akun, satu lisensi itu bisa. Setahun bisa, bahkan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan secara bulanan, melalui tahunan atau setiap bulanan pun bisa. Bapak Ibu akan bisa mendapatkan lisensi Microsoft 365 A3 ini dengan harga 93.000 per akun per bulan, 93.000. Rasa ini sangat murah sekali ya Bapak Ibu ya. Dengan 93.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan lisensi desktop untuk Office 365. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan lisensi Windows 10. Teman kita ya Mbak? Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, satu lisensi pun Bapak Ibu bisa install lebih dari satu device yang Bapak Ibu punya ya. Misal Bapak Ibu punya 5 laptop, nah itu bisa diaktifkan di 5 laptop. Membeli lisensi tambahan untuk rajin banget. Ya, maaf saya ambil Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan dengan cepat Bapak Ibu. Nah, saya rasa ini kabar baik buat Bapak Ibu ya, di mana ketika ada pengumuman atau ada juknis atau ada informasi bahwa dana bos yang Bapak Ibu punya itu bisa digunakan di masa kedaruratan ini
untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Artinya di beberapa sekolah itu sudah menggunakan dana bosnya untuk membangun infrastruktur non-fisik dengan menggunakan Microsoft 365 Education ini, Bapak Ibu. Saya tidak akan perpanjang di masalah ini, nanti Bapak Ibu untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu bisa bertanya ke trainer Lembang atau langsung japri saya atau bertanya ke saya tentang terkait lisensi Microsoft ini. Saya akan lanjut dengan cepat Bapak Ibu tentang Microsoft Teams yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Microsoft Teams ini versi gratis Bapak Ibu bisa gunakan sampai 250 peserta dalam satu kali rapat. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan cloud recording ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu untuk record rapatnya Bapak Ibu tidak perlu lagi aplikasi tambahan. Kita gunakan satu application, one account for all purposes. Satu untuk semua Bapak Ibu. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bingung. Ini yang tadi juga sudah saya sampaikan, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan layanan tambahan, misal konferensi suara panggilan masuk, atau peserta 10.000 lebih ya, untuk online podcast, Bapak Ibu bisa menggunakan lisensi yang A3, tadi sudah saya sebutkan minimalnya Bapak Ibu ya. Jadi lisensinya A3 Bapak Ibu itu tidak hanya untuk keperluan webinar saja ya, tapi Bapak Ibu bisa gunakan untuk kelas online Bapak Ibu bisa gunakan untuk aplikasi Linux, mengaktifasi Office-nya Bapak Ibu. Office-nya bukan dengan Office angka tahun Bapak Ibu. Office-nya menggunakan Office angka 365 ya, Microsoft 365 Apps. Artinya ini bukan Office yang Bapak Ibu biasa gunakan ya, yang mungkin Bapak Ibu dapatkan otomatis diinstal oleh yang install laptopnya Bapak Ibu, bukan dengan lisensi resmi begitu, tapi hasil dari membaca lisensi yang resmi begitu. Ini fiturnya beda banget Bapak Ibu ya. Saya akan lebih cepat di sini karena nanti akan juga dijelaskan lebih detail oleh trainernya Bapak Ibu, bahwa setiap orang ketika mempunyai lisensi akun Office 365 itu bisa menyelenggarakan rapat sendiri-sendiri ya. Apakah Bapak Ibu educator, staff, atau student, semuanya. Jadi tidak harus menunggu siapa harus buka akun, siapa harus buka room, itu enggak. Semuanya bisa. Bahkan Bapak Ibu tidak perlu pinjam room sana sini ya. Harus kontak kemana-mana untuk buka room rapat, tidak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya lisensi, Bapak Ibu punya akun Office 365, Bapak Ibu bisa seketika itu juga membuat rapat online sendiri. Microsoft Teams itu bisa diakses menggunakan device yang di layarnya Bapak Ibu ya. Ada desktop application, Windows dan Linux, dan Mac OS juga. Bapak Ibu bahkan bisa akses menggunakan smartphone atau tabletnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga punya pilihan mengakses Microsoft Teams ini menggunakan browser. Jadi tidak perlu diinstal. Ini saya rasa paket lengkap sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan berbagai macam kemudahan menggunakan Microsoft Teams. Kalau misal Bapak Ibu ingin menyelenggarakan rapat-rapat online ya, biasanya saya menggunakan pola 3 hal ini. Sebelumnya Bapak Ibu harus seperti apa, selama rapat seperti ini Bapak Ibu bisa melakukan apa saja, dan sesudahnya Bapak Ibu bisa melakukan apa saja. Nah, Microsoft Teams ini Bapak Ibu, ini aplikasi yang sangat menarik ya, karena sesudah rapat ini selesai, nanti akan tercipta secara otomatis grup chat, di mana saya selaku narasumber atau Pak Indra atau Pak Obert atau teman-teman yang lain bahkan bisa kembali posting sesuatu, memberikan informasi dalam grup chat ini yang nanti akan bisa diakses langsung oleh teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Sebelumnya tentu Bapak Ibu akan menyiapkan kelasnya ya, Bapak Ibu akan menyiapkan jadwalnya, Bapak Ibu akan menyiapkan pre-up meetingnya, dan selama Bapak Ibu juga bisa menghadirkan konten ke pesertanya Bapak Ibu berbagi layar seperti ini. Bahkan Bapak Ibu ada juga blackboard-nya Bapak Ibu, papan tulis digital yang Bapak Ibu bisa coret-coret menggunakan laptopnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya papan tulis pribadi gitu untuk mengajar siswanya Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, sesudah rapat Bapak Ibu masih bisa mengakses rekaman dari webinar ini secara otomatis ya di grup chat ini yang otomatis terbentuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa akses langsung dan Bapak Ibu bisa melakukan jejak pendapat atau yang lain-lain. Nah ini Microsoft Teams Bapak Ibu satu kelasnya bisa mendukung sampai 5.000
dengan cepat. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan siswa ke kelas itu dengan cara mengundang dengan menggunakan link atau menggunakan kode atau menggunakan distribusi, atau bahkan Bapak Ibu bisa mengenerate ini secara otomatis dengan menggunakan sistem informasi manajemen sekolah yang mungkin sudah dipunyai oleh Bapak Ibu. Ini saya percepat Bapak Ibu. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Jadi setiap rapatnya Bapak Ibu di dalam Microsoft Teams itu akan secara otomatis tersimpan di dalam Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu adalah layanan berbagi video dari Microsoft yang digunakan untuk menyimpan setiap rekaman rapat Bapak Ibu. Ini sangat private sekali, jadi Bapak Ibu jangan khawatir masalah keamanan datanya. Semua obrolan Bapak Ibu akan sangat aman, tidak bisa diakses tanpa seizin Bapak Ibu semuanya. Seperti itu nih. Ini akan otomatis upload di channel dan bahkan kita bisa mencoba caption otomatis. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti eksplorasi ini dengan tim Rembang ini Bapak Ibu untuk bisa mengikuti bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams untuk sekolahnya Bapak Ibu. Baik, kita maju dengan cepat. Nah, di atas ini kan jika Bapak masih ada pertanyaan, ini saya tadi 15 menit ternyata Bapak Ibu 5 menit. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bapak silahkan Pak. Pak Yuce, ini masih yang baik sebenarnya, namun sayangnya memang siang sekali kan. Jadi ini sebenarnya ada yang perlu diutak lebih sejak lagi ya. Insya Allah untuk tim Rembang siap berbagi Pak Yuce kepada teman-teman semua. Jadi konsultasi kami kepada MT tetap kami lakukan, karena bagaimanapun kita yang sudah merasa tua ya. Sudah merasa tua, daya ingat masih juga sudah berkurang. Maka untuk itu konsultasi kepada Pak Yuce dan MT yang lain senantiasa akan kami lakukan dalam rangka menajamkan kami dalam hal tim. Ya, itu Pak Yuce. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Guribat Rembang dan sekitarnya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Yuce, monggo silakan. Ini ada di kolom chat. Ya, ada di kolom chat. Ini ada tadi di kolom chat. Bu Daroja masih ada kan? Bu Daroja ini? Halo Bu Daroja. Masih Pak, masih. Oke, silakan Bu Daroja. Oke, silakan. Pak, kami dari SMP Negeri 2 Kragan mau bertanya sama Pak Yuce. Ini kan kalau kita mau melakukan daring pakai Microsoft Teams, secara otomatis kan siswa harus punya akun Pak G. Nah itu yang saya tanyakan, akunnya siswa ini nanti dibuatin siapa? Misalkan sekolah sudah mendeploy, apakah admin sekolah bisa membuatkan seluruh akun siswa atau harus menggunakan akun dari Jateng Pintar atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua Pak, setelah buat akun kan kita harus mengajari siswa-siswa kita ya Pak, biar bisa menggunakan Microsoft. Padahal kan di masa pandemi ini kita tidak boleh mengumpulkan siswa. Nah itu solusinya bagaimana? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke Bu Daroja, monggo langsung aja ditanggapi Pak Yuce. Silakan. Iya Bu Daroja. Jadi untuk akun guru dan siswa sebenarnya bisa di request di akun Jateng Pintar Bu. Karena kita di Jawa Tengah kan ada program kerjasama antara Microsoft Indonesia dengan Institut Provinsi Jawa Tengah, bahwa di salah satu poin kesepakatan adalah Microsoft akan menyediakan akun gratis kepada semua guru dan siswa se-Jawa Tengah. Jadi Ibu bisa saja mengirimkan data siswanya dan data teman-teman guru melalui mekanisme yang nanti akan saya posting ya Bu di melalui panitia Rembang. Nanti akan saya jadikan ke salah satu panitia. Ibu bisa mengikuti langkah yang ada di sana Bu. Biasanya akun akan diberikan 1 kali 24 jam, Bapak Ibu sudah bisa terima akunnya. Seperti itu. Terus kemudian
Nah, kalau Ibu berarti sekolah nggak bisa membuat sendiri Pak, nggih? Kalau sudah sekolahnya sudah dideploy dari Microsoft, admin nggak bisa bikin sendiri, memang harus lewat Jateng Pintar ya Pak? Ya sebenarnya bisa sih, cuman ini kan kita sedang hari bulan-bulan ini kan kita sedang fokus di Jateng Pintar, jadi lebih gampang, Ibu tinggal request akun saja, nanti akan dibuatkan oleh tim dari Disikutku. Itu juga prosesnya cepat sih. Kalau misal Ibu ingin dari sekolah ada Office Dynamic Deployment sendiri, Bapak Ibu tinggal ini sih registrasi akun saja. Begitu. Nanti bisa juga dibantu oleh teman-teman saya dari Rembangku untuk terkait. Iya Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan yang kedua Pak. Cara mengatasi tadi Pak Yuda. Monggo Pak Yuda tadi, Pak Yuda, masih ada Pak Yuda? Oke, nanti koneksi saya sempat putus. Oke. Oke, tadi bilang masih bisa dengar. Jadi tadi untuk yang kedua bagaimana mengatasi untuk anak pada waktu gabung ke tim itu kan perlu pelatihan. Bagaimana solusinya ini kan masa-masa pandemi ini Pak. Gitu. Ya sebenarnya untuk anak-anak seperti di sekolah saya Pak itu kami juga pelaksanaan pelatihan segala macamnya itu menggunakan daring semuanya ya, termasuk MPLS apa itu kami usahakan pertama adalah dengan daring. Lalu bagaimana strateginya? Nah kami menggunakan berbagai macam strategi sih. Misal bisa saja kita gunakan video ya. Video itu juga langkah yang paling efektif dan supaya apa yang sekolah ingin sampaikan itu bisa diterima oleh siswa dan siswanya pun bisa mengerti apa yang harus mereka kerjakan di era seperti sekarang ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak Yuda. Ini ada tambahan, ini ada yang resen ini. Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, Assalamualaikum. Pak Muhaimin. Oke, nggak ada Pak Yuda, ini tampaknya sudah paham semuanya, mungkin ingin mempertajam dengan kita semuanya. Itu untuk ilmu dari Pak Yuda, terima kasih sekali atas fasilitasnya ini. Jadi kemarin kami panitia yang kerja keras untuk mendapatkan akun sekitar, alhamdulillah terlayani dengan baik ya. Jadi yang tergulir ke Rembang ini ada beberapa akun Pak, ini luar biasa, bahkan mungkin satu-satunya kabupaten yang punya akun Jateng Pintar yang paling banyak ya. Ini jadi kita memang mengejar akun agar teman-teman bisa bergabung, namun kenyataannya sampai dengan ini banyak teman-teman yang memang butuh pendampingan, ternyata butuh pendampingan bagaimana agar bisa masuk ke tim. Itu Pak Yujo, terima kasih sekali atas waktunya. Dan kepada semuanya, mohon maaf, Bapak Ibu, hebat Rembang dan sekitarnya. Sampai dengan saat ini, Bapak Bupati, Bapak Haji Abdul Hafid, masih bersama dengan DPR Komisi 2 DPR Pusat, maka tidak bisa bergabung ke tengah-tengah kita. Selagi untuk panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sampai saat ini Bapak Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Hafid tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita. Jadi sekaligus ini permohonan maaf dari beliau dan juga permohonan maaf dari panitia. Itu info penting untuk Bapak Ibu semua. Mungkin untuk Pak Yuda, monggo ada yang perlu disampaikan sebagai closing, monggo Pak Yuda. Pak Yuda.
Oke, jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Bu Hebat Sorong dan sekitarnya, itulah jumpa kita pada siang hari ini. Untuk materi yang berikutnya, persiapan untuk besok, maka kita mengoptimalkan fungsi kaisalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami sampaikan kepada sekolah-sekolah itu kan ada IN 1, IN 2, IN 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau bergabung, ini dengan catatan pakai akun Jateng Pintar, Bapak Ibu. Jadi kami siap untuk melayani Bapak Ibu, mengadakan pelatihan Bapak Ibu. Silakan monggo nanti manfaatkan grup di Kaisala Bapak Ibu. Nanti kita di sana bergabung ya. Nah, maka nanti apabila dari tim Rembang ini mungkin kurang ya. Mungkin kurang ya nanti kita bisa pakai trainer dari kabupaten tetangga, ada masalah ya. Jadi monggo nanti untuk yang berikutnya yang mau bergabung dalam sesi pelatihan silakan install Kaisala bagi yang belum. Oke, itu Bapak Ibu yang kami hormati. Ini mungkin ada tanya dari Pak Imron untuk menyampaikan teknis yang terkait dengan pelatihan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.